Tapi beberapa orang merasa gini, bosen lah jadi orang baik. Nipu-nipu dikit lah, pengen kaya mah gak bisa, harus jujur gitu. Kita akan bahas satu-satu lebih dalam. Yang pertama, tipe orang yang hidupnya dipimpin masalah adalah orang-orang yang suka menyimpang dari kebenaran. Amsal 4 ayat 27 berkata begini, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Firman Tuhan itu banyak yang menasihatkan kita supaya kita jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Jangan sampai kaki kita menuju kejahatan. Kita harus menjauhkan kaki kita dari kejahatan, tapi terus saja kita tidak dengar firman Tuhan. Kita dengar pendeta khotbah, masuk kiri, keluar kanan. Masuk kanan, keluar kiri. Kita tidak peduli pendeta ngomong apa. Firman Tuhan berkata, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Udah tahu. Itu kelompok teman-teman yang akan membawa kamu berbuat jahat. Menyingkirlah dari situ. Kamu tahu kalau kamu buat keputusan itu, kamu akan terlibat dalam kejahatan. Jangan lakukan itu. Kamu tahu kalau kamu mengiyakan tawaran ini, kamu terjebak dalam kejahatan. Jangan terima tawaran itu. Kita ini kan diberi hikmat sama Tuhan. Ada Roh Kudus, suara hati. Di batin kita, Tuhan tuh baik loh. Kita tuh dikasih suara hati nurani. Di mana Tuhan tuh bisa menasihati kita tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Tapi tetap saja, orang itu udah tahu itu jahat tapi tetap dilakukan. Orang yang suka menyimpang dari kebenaran, ya saya katakan jalan yang lurus, pasti hidupnya banyak masalah. Semua orang tahu ada aturan, ada hukuman, tapi toh orang tetap melanggar aturan. Contoh, pencuri, perampok, pembunuh. Mereka tahu itu kejahatan. Mereka tahu kalau mereka ditangkap, mereka akan kena hukuman. Tapi apakah orang berhenti mencuri? Apakah orang berhenti merampok? Apakah orang berhenti membunuh? Tidak. Bagaimana Tuhan tuh tidak berduka melihat kelakuan umat manusia. Kita seringkali lihat peraturan, tapi kita malah langgar. Itu namanya cari masalah. Menyimpang dari kebenaran. Amsal 21 ayat 8 berkata gini, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Penipu itu kan licik. Harus mikirin strategi A, B, C, D untuk menipu seseorang. Kalau orang yang jujur, sincere, berintegritas, tulus dan murni, tuh gak terlalu banyak mikir aneh-aneh gitu loh. Yang benar yang dilakukan, udah lurus saja. Hosea 14 ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Kita tahu bahwa jalan Tuhan tuh lurus. Tuhan tuh mau kita jalan yang baik. Udahlah hidup baik-baik. Tapi beberapa orang merasa gini, bosen lah jadi orang baik. Nipu-nipu dikit lah. Pengen kaya mah gak bisa. Harus jujur gitu. Amsal 22 ayat 8 bilang gini, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Janganlah curang-curang sama orang. Kita akan menuai taburan kita. Ayub 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Kita yang menggali lubang, kita yang akan masuk ke dalamnya. Hati-hati. Jangan membajak kejahatan, jangan menabur kesusahan, jangan bikin susah orang. Satu hari nanti kita yang dibikin susah sama orang lain. Dan jangan cari masalah, udah jangan menyimpang dari kebenaran. Yang sudah dibebaskan dari dosa. Ingat Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita. Jangan kembali lagi ke dalamnya. Cari masalah kalau menyimpang dari kebenaran. 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula.
Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jangan menyimpang dari kebenaran. Kalau kita sudah diselamatkan sama Tuhan, kita sudah dijamah sama Roh Kudus, kita sudah lahir baru, jangan lagi masuk ke dalam lumpur dosa. Kita diumpamakan seperti anjing yang kembali ke muntah dan babi yang kembali ke kubangannya. Kita mengotorkan diri kita sendiri. Apa akibatnya? Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Makanya udahlah, hidup itu jangan neko-neko. Ambil jalan yang lurus, hiduplah dalam kebenaran, supaya masalah nggak datang. Orang-orang yang hidupnya dipimpin masalah itu adalah orang-orang yang sukanya menyimpang dari kebenaran. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan